Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Eka Sandi, SE MAKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi pada pertemuan ke-14 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismaya Pratiwi, NIM 18622201065. Saya dari kelas 6 Shift 2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya rangkum secara komprehensif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini antara lain yaitu yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Yang ketiga ada estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Yang keempat ada teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Yang kelima ada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Yang keenam ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Nah, sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua validitas faktor dan validitas item. Nah, yang pertama adalah validitas faktor. Diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Antara faktor satu dengan faktor yang lain ada kesamaan. Kemudian yang kedua, validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Nah, perhitungannya dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Nah, yang selanjutnya ada uji reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkai alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif apabila dua orang penilai memberikan skor yang mirip, yaitu reliabilitas antar penilai. Kemudian reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Rxx mendekati angka 1. Selanjutnya yaitu adalah uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, regresi logistik atau regresi ordinal. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas. Adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lainnya. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang digunakan mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Selanjutnya yaitu estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Estimasi model regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua, fixed effect model. Model ini diasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Nah, perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Nah, yang ketiga ada random effect model. Nah, model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, yang pertama ada uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Nah, penguji ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob, cross-section F dan cross-section C² dengan hipotesis. HO sama dengan model mengikuti common effect model. Jika probabilitas cross-section F dan cross-section C² lebih besar dari A atau sama dengan 0,05. HA sama dengan model mengikuti fixed effect model. Jika probabilitas cross-section F dan cross-section C² lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Nah, yang selanjutnya ada uji Hostman. Uji Hostman digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model.
Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis HO sama dengan model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari A 0,05. HA atau model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross-section randomnya lebih kecil dari A atau sama dengan 0,05. Selanjutnya ketiga, uji Lagrange multiplier. Nah, uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce-Pagan dengan hipotesis HO sama dengan model mengikuti common effect model jika nilai probabilitas cross-section Bruce-Pagan lebih besar dari A sama dengan 0,05. HA sama dengan model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-section Bruce-Pagan lebih kecil dari A 0,05. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya dapat dan saya pelajari. Semoga sedikit membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.